Kali ini kita akan belajar tentang arus listrik. Arus listrik hakikatnya merupakan aliran muatan. Arus rata merupakan banyaknya muatan yang mengalir melalui suatu penghantar dengan luas penampang A dalam selang waktu delta T. Secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan yang ini. I rata sama dengan delta Q dibagi delta T. Perlu diingat, delta Q di sini merupakan muatan total, ya. Sehingga kalau ada elektron yang mengalir, maka delta Q-nya di sini merupakan nilai dari jumlah elektron dikali muatan satu elektron, di mana muatan satu elektron E kecil ini nilainya adalah 1,6 besarnya ya, kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nah, untuk arus sesaat ya, ini biasanya merupakan nilai limit ya. Ini didefinisikan sebagai diferensial atau turunan ya, dq per dt. Sedangkan satuan dari arus ini dapat dinyatakan dalam kolom per sekon ataupun ampere. Cuman lazimnya kita memakai ampere biasanya ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah arah dari arus listrik. Arah dari arus listrik adalah sama dengan aliran muatan positif. Di sini kalau kita lihat ya, di gambar ini kita lihat ada muatan positif bergerak ke kanan, maka arus listriknya juga ke kanan. Atau bisa juga kita mengartikan bahwa arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, itu juga boleh. Nah, sebaliknya arus listrik ya itu berkebalikan dengan aliran muatan negatif atau elektron. Kalau kita lihat ini ada elektron atau muatan negatif ke kiri, arus listriknya ke kanan ya. Jadi aliran muatan atau arus elektron ini mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi, kebalikan daripada arah arus listrik. Kita ke berikutnya. Nah, kenapa arus listrik bisa mengalir? Nah, penyebabnya adalah pada saat medan listrik dipasangkan atau dikenakan kepada sebuah konduktor atau penghantar, maka muatan akan berpindah atau bergerak. Dalam hal ini adalah arusnya searah dengan arah medan listrik tersebut. Di sini medan listriknya ke kanan, ya, yang ini arus listriknya juga ke kanan, karena kita tahu medan listrik juga arahnya dari muatan plus menuju muatan min ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya adalah tentang arus cabang. Dalam suatu pengkabelan misalkan ya, tidak selamanya satu kabel, tapi kabel itu ada kalanya dicabangkan ya. Nah, dalam arus cabang akan mematuhi aturan ya, memenuhi aturan jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi kalau yang masuk ada 10, maka yang keluar juga harus sama dengan 10. Kalau arus yang masuk ada 12, berarti yang keluar ada 14 dikurangi 2. Nah, ekspresi ini atau pernyataan ini dikenal sebagai hukum kekekalan muatan. Ada juga yang mengatakan dikenal sebagai hukum Kirchhoff yang pertama ya. Nah, ini penjabaran. Kalau kita lihat adalah gambar ini yang kita lihat. Nah,
Di situ ada 5 arus, masing-masing namanya I1, I2, I3, I4 dan I5. Kalau kita lihat yang arahnya masuk adalah I1 ya, kemudian I2 masuknya tuh masuk ke sini, maksudnya ke percabangan. Dan I4. Nah, berarti ini berteman, maka I yang masuk adalah I1 karena arahnya sama, ditambah I2 ditambah I4 sama dengan yang keluar. Siapa yang keluar di sini? Yang keluar adalah I5 dan I3. Berarti I3 dan I5 ini berteman sehingga dijumlahkan. Nah, ini maksud dari jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kita lanjutkan. Nah, contoh yang pertama. Kita lihat di sini. 3,8 kali 10 pangkat 21 elektron. Ini menunjukkan jumlah ya. Berarti ini adalah N. Jumlah elektronnya. Tadi kita ingat muatan 1 elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Melewati kawat selama 4 menit. Nah, kita lihat di sini 4 menit di sini. Nanti jangan lupa dirubah menjadi sekon satuannya. Maka pertanyaannya, berapakah arus rata yang mengalir? Maka kita jawab I sama dengan ini ya, I sama dengan ya average tadi ya, delta Q per delta T, di mana delta Q itu adalah N dikali muatan 1 elektron. Sehingga tinggal dimasukkan nilainya, yang ini berarti I gitu ya. I sama dengan, nah yang ini adalah N ya. Kemudian yang ini adalah E kecil, muatan elektron. Kemudian ini adalah delta T ya, delta T nya adalah 4 sekon ini tadi ya, yang 4 sekon ini delta T 4 menit ya. Jangan lupa faktor 60 ini karena dia dirubah menjadi sekon, sehingga 4 dikali 60. Maka setelah dihitung nanti diperoleh I sama dengan 2,53 ampere satuannya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke contoh yang kedua. Sejumlah arus ya, dengan nilai masing-masing I1 2 ampere, I2 5 ampere, I4 3 ampere, kemudian I3 nya 6 ampere. Seperti gambar ini ya keterangannya. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai dari arus I4? Yang ini yang kita cari. Sehingga kita masukkan I1 nya 2, I2 nya 5, kemudian I4 nya I4 nya 3. Oh, ini nyari I5 ya. Ini pertanyaannya adalah I5 yang dicari. Ini ada nilainya ternyata. Ini I4 nya adalah 3. Kemudian I3 nya adalah 6. Berapakah nilai I5? Prinsipnya tadi kita lihat siapakah yang arahnya sama-sama masuk. Berarti I1, I2 dan I4. I1, I2, I4 ini berteman, sama-sama masuk. Sedangkan yang keluar adalah I3 dan I5. Maka I3 dan I5 berteman. Tinggal dimasukkan nilainya. I1 nya 2, I2 nya 5, I4 nya adalah 3, kemudian I3 nya adalah 6. Dicari I5, maka didapat I5 sama dengan 4 ampere. Demikian, bisa dimengerti ya. Terima kasih.